Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Bosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada ya. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini ya, saya ada satu buah servisan sahabatku ya. Kulkas pintu 1 merek SAP, modelnya di sini SJM165F ya. Dengan keluhan katanya sih mesinnya mati. Tapi di sini untuk komponennya sudah pernah diganti sama beliau yang baru ya. Di situ saya tanyakan untuk komponennya yang lama ini ya, untuk komponennya yang lama. Nah sebelum sahabatku untuk memvonis ya, untuk memvonis kerusakannya apa, karena di sini mati total sahabatku ya. Sebelum sahabatku memvonis ya kerusakan pada kompresor, itu sahabat cek terlebih dahulu ya, cek terlebih dahulu dengan cara yaitu kita bikin manual ya. Nah ini saya lepas dulu sobat, untuk melepas overload dan PTC nya ya. Ini saya lepas dulu overload dan PTC nya. Jadi di sini yang harus sahabatku cek terlebih dahulu itu bagian overload dan PTC nya ya. Nah, kalau overload dan PTC sudah bagus tapi kenapa mesin masih tidak menyala, itu ada satu hal yang harus diteliti ya sobat ya. Jangan buru-buru memvonis yang namanya kompresor sahabatku. Kalau mengganti kompresor cukup lumayan, jadi untuk konsumen juga masih berpikir dua kali ya. Jadi di sini kita usahakan ya, pertama kita pasang overload dulu ya, kedua kita pasang PTC nya ya, kita pasang PTC nya. Jadi kita prediksi dulu sahabatku ya, jangan asal kita langsung mengganti ya, jangan asal kita langsung ngevonis ya, ngevonis bahwa yang rusak itu ininya gitu. Jadi kita teliti dulu satu-satu. Ini saya ada yang namanya tang ampere, kita taruh di 200 ya. Kita nanti dapatkan ke bagian overload ya sobat ya. Nah itu nanti kita taruh di bagian overload. Jadi kita memprediksi mengetahui apabila ini ya ada 03 ya, apabila di sini 0,6 ya, 006 itu masih bagus kompresor. Tapi kalau di sini 016, nah itu udah untuk ampere kompresor sudah naik ya. Jadi kita harus pahami dulu. Nah kita sediakan steker yang ujungnya sudah kita kasih capit buaya seperti ini. Nah untuk tang ampernya sendiri sobat ya, kita taruh di bagian kabel overloadnya ya. Kabel overloadnya seperti ini. Ini untuk posisi kosong ya. Untuk selanjutnya kita colokan ketegangan ya. Ini kita colokan ketegangan, kita sambil perhatikan. Oke sahabatku, di sini ampernya menunjukkan 00,5 ya, 00,5 ya, 00,5 berarti di sini 0,5 0,4 berarti kompresor bagus. Untuk kompresor bagus, untuk pipa tekannya juga hangat ya, untuk pipa tekannya juga hangat. Kita coba pegang filter. Nah ini filter juga sudah mulai terasa hangat ya, berarti di sini kompresor tidak ada masalah ya. Jadi saya sampaikan sebelum kita ngevonis bahwa kompresornya rusak, tidak mau menyala, itu belum tentu kerusakan di bagian kompresor. Kita teliti dulu. Seandainya overload dan PTC sudah kita ganti sobatku ya, untuk overload dan PTC sudah kita ganti masih tetap tidak mau menyala, kita cek ya, ada satu komponen penyebab kenapa kulkas pintu 1 tidak mau menyala. Yang kedua, seandainya kita nyalakan cuman beberapa detik terdengar suara cetik, nah, terus di sini mengeluarkan angka 012 umpamanya, itu kok benar-benar kompresornya yang sudah short ataupun ampernya sudah naik ya. Apabila 0005 apa 005 004 seperti ini berarti kompresor bagus. Tapi kenapa di saat itu di saat dinyalakan tidak mau menyala? Nah di sini sahabatku ya, saya akan memberikan contohnya, akan saya tunjukkan. Seringkali saya dapatkan seperti itu sahabatku. Untuk kerusakan seperti itu yang sering terjadi ada di bagian yang namanya termostat ya.
termostat ini, pengaturan suhu ini. Nah, jika sahabat ingin menurunkan ataupun menambah pengaturan suhu, menambahkan pengaturan suhu, usahakan kondisi kulkas tidak menyala ya. Jarang sekali masih banyak yang belum tahu ya, apabila kondisi kulkas menyala ini kita fungsikan, kita putar-putar, nah itulah akibatnya termostat ini tidak berfungsi dengan normal ya. Kondisi menyala kita putar-putar, itu kondisi penyebab salah satu utama kenapa termostat tidak mau berfungsi dengan normal. Nah, ini kulkas tidak mau menyala karena termostatnya ini tidak berfungsi sahabat ya. Ini mau dimatikan tidak bisa, mau dibesarkan juga tidak bisa. Ini mentoknya sekecil ini. Jadi di sini sahabatku akan saya bongkar, akan saya ganti ya. Untuk cara pembongkarannya dan pergantiannya silahkan sahabatku simak ya. Oke sahabat, ini posisi sudah saya posisikan ya kameranya supaya lebih mudah. Di sini terdapat satu baut. Nah, ada juga biasanya yang di atas ini, ada yang di tengah sini ya, ada juga yang di bawah dalam ya. Nah, ini posisinya ada di sini. Ini kita buka dulu. Kita membuka baut ini tujuannya untuk mengganti ya, untuk membuka posisi termostatnya sahabatku ya. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini kita tarik, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita tarik ke depan untuk cara pergantian termostat ya. Nah, yang mana termostat? Nah, ini yang namanya termostat, yaitu pengaturan suhu sahabatku. Nah, untuk selanjutnya kita lepas ya. Di sini terdapat satu buah baut. Nah, ini kita lepas dulu. Selanjutnya kita ini ya, kita congkel ini ya, pengunci untuk termostatnya ini ya. Karena ini kalau tidak kita lepas, kita tarik dulu ke atas seperti ini, karena beda-beda termostat itu beda-beda cara pelepasannya ya. Nah, ini kita congkel pelan-pelan sambil kita tarik ke atas seperti ini. Nah, oke, ini sudah terlepas sahabatku ya. Nah, lalu kita lepas dulu untuk kabel termostatnya. Oke, kita ambil termostatnya ya sobat ya. Nah, ini ya, termostatnya sudah kotor sekali, sudah bekarat. Terus selanjutnya sahabatku, di sini kita usahakan kita ganti termostat yang termostat ya. Usahakan kita ganti termostat. Di sini saya ada satu termostat ya. Walaupun ini termostat bukan aslinya, tapi insya Allah ini juga berfungsi dengan normal. Karena ini punya pintu satu sub juga, yang mana untuk bodinya sudah hancur ya. Saya ambil termostatnya ya. Jadi buat sahabatku, jangan ikutin cara saya ya. Maksudnya kalau memang termostatnya yang rusak, bisa sahabat ganti yang baru. Karena ini saya masih punya yang bagus ya, saya manfaatkan ya. Nah, ini seperti ini sahabatku. Dan juga permintaan konsumen ganti second aja tidak apa-apa kata beliau ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita posisikan seperti ini sahabatku ya. Nah, ini untuk cara pemasangannya pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Utamakan kita pasang dulu kabelnya. Oke. Untuk pemasangan kabel kita tinggal mengikuti cara pelepasan yang pertama ya, seperti ini. Untuk cara pemasangannya ikutin aja cara yang saat kita melakukan pelepasan ya. Lalu kita pasang ya sahabatku. Kita pasang posisinya. Ini kita lepas dulu aja ini untuk penggeraknya, untuk putarannya supaya kita mudah memasangnya. Setelah itu kita pasang ya sobat ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya sobat ya. Alhamdulillah sudah terpasang untuk posisinya. Oke. Jangan lupa sobat, di sini tadi kita melepas ya baut. Ini kita pasang kembali seperti ini. Ini tujuannya menahan ya, menahan termostatnya ya supaya tidak lepas. Oke. Setelah terpasang sahabatku, usahakan di sini kita pasang penekannya ini ya. Nah, ini kita pasang dulu.
kita posisikan posisinya. Oke, seperti ini posisinya. Kita cari selanya untuk masuk di bagian tombolnya ya. Nah ini. Oke, kita putar. Oke, pas ya untuk di maksimal, untuk di tengah, dan juga untuk off nya pas ya sobat ya. Nah, ini kita putar on kan ya, di bagian normal aja. Lalu kita pasang kembali sahabatku kepada posisi semula yang mana kita buka tadi. Ini kita rapikan dulu ya, posisinya seperti ini. Lalu kita pasang ya, kita pasang kembali. Untuk cara pemasangan, sahabat perhatikan di sini ada lubang ya, bagian atas ini. Ini ada lubang. Nah, ini penguncinya kita masukkan seperti ini. Kita dorong ya. Lalu kita pasang kembali ya, satu baut di bagian sini bawah. Oke sahabatku, setelah kita pasang termostat baru ya, lalu di sini kita usahakan yang namanya kita nyalakan ya, kita nyalakan kembali ini. Kita coba kita nyalakan. Nah, ini kita lepas dulu untuk cupit buayanya. Kita pasang jalur overloadnya ya, kita pasang jalur overloadnya. Oke, kita pasang jalur PTC nya, lalu kita pasang kembali ya tang ampernya ya. Nah, di bagian kabel overload ya, kabel overloadnya yang paling bawah ini kita perhatikan, kita ambil colokannya ya. Ini kemarin colokannya juga sudah diganti nih sobat ya, sama pemiliknya sudah diganti, overload dan PTC sudah diganti ya, tapi tidak ada perubahan. Kita coba setelah kita ganti termostat apakah mau menyala ya, kita perhatikan. Oke sahabatku, bisa diperhatikan 0,5, alhamdulillah 0,5 0,4 sama saja seperti kita coba secara manual tadi ukuran ampernya. Kita coba ke depan sambil kita raba ya. Nah, ini udah mulai hangat. Oke, ini hangat. Nah, ini bisa sahabatku dengarkan, ada desisan ya. Ada desisan suara freon berfungsi ya. Nah, ini udah dingin. Langsung mulai dingin sahabatku. Ya. Jadi untuk kerusakan kulkas itu kita cek terlebih dahulu bagian overload ya. Contohnya overload itu yang putih di bagian ini cek ini sama cek PTC nya. Kalau memang keduanya ini sudah kita cek tapi tidak ada perubahan, baru kita lari ke bagian termostat. Bagian termostat itu yang ini tadi yang kita bongkar, yang kita ganti. Setelah kita cek ini, setelah kita ganti masih tetap tidak mau, nah kita patut curiga di bagian kompresor ya. Nah, apabila saat kita nyalakan tidak lama 5 detik 6 detik dia langsung terdengar suara cetik, berarti dari kompresornya bisa, dari PT overloadnya ini juga bisa karena lemah ya. Oke sahabatku, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga berguna, dan saya akhiri ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ini sahabatku sudah keluar bunga es ya. Nah, ini sudah keluar bunga es, padahal belum lama ya, ini bunga esnya sudah muncul. Oke sahabat, cukup sekian ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.